Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Apa kabar semua? Halo. Oke, hari ini kita kembali belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? M. Randi kemana dia? Sakit. Ya. Oke, kita kemudian Beru kemana? Pergi. Acara keluarga. Oke, semoga Randi kita doakan cepat sembuh. Sehingga Randi bisa belajar lagi bersama kita. Kemudian Beru, semoga acara keluarganya dilancarkan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai juga belajar kita cek kembali kerapian dan kebersihan kelas kita. Dicek di dalam lacinya, sampahnya dibuang pada tempatnya, ya, dibuang pada tempatnya. Sebelumnya kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Kemudian hari ini bagian dari kecerdasan artifisial itu ada berpikir komputasional, berpikir secara komputerisasi. Ya, hari ini kita belajar itu. Nah, sebelum kita mulai ke situ, ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak sampaikan kepada Anda. Nah, yang pertama itu berpikir komputasional itu berpikir secara step by step, langkah per langkah, ya, secara logika. Apa itu? Pertama, bagaimana cara langkah-langkah untuk membuat kopi? Ada yang bisa kira-kira jawab? Bantu Bapak. Ya, silakan Pak. Yang pertama, kita didihkan air terlebih dahulu. Yang kedua, masukkan bubuk kopi dengan takaran 1,5 sendok makan. Oke. Yang ketiga, lalu tuangkan air panas secukupnya. Ya. Yang keempat, tunggu sekitar 1 menit hingga bumbunya meresap. Ya. Yang kelima, lalu masukkan gula 1,5 sendok makan. Lalu diaduk hingga bumbunya tercampur rata. Yang keenam, lalu kopi siap disajikan. Iya, kita berikan aplaus untuk si Pak. Itu salah satunya. Salah satunya adalah bagaimana cara membuat kopi. Menggunakan air,
pertama dulu, bangun jam berapa, sholat subuh jam berapa, kemudian naik apa ke sekolah, naik Honda, hidupkan Hondanya sampai ke sekolah. Nah seperti itu. Jadi ada berpikir kompetisional itu kita berpikir, oh iya, langkah-langkah yang saya lakukan itu apa, bagaimana. Nah itu dia ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Bapak, peserta didik mampu memahami elemen berpikir kompetisional. Yang ketiga, peserta didik mampu menguji algoritma. Algoritma itu berarti prompt. Perintahnya apa aja, itu algoritma. Perintah dan langkah-langkahnya apa aja, itu algoritma namanya. Dalam bahasa AI itu algoritma. Dalam bentuk permainan robot manusia. Nah ini nanti kita akan lakukan aktivitas kelas kita tentang permainan robot. 4. Peserta didik mampu merefleksikan pentingnya berpikir secara komputasional dengan menyelesaikan masalah yang nyata. Jadi kalau kamu ada masalah, baik di rumah, baik dengan temanmu, makanya harus berpikir komputasional. Diuraikan itu pelan-pelan ya, bukan ditambah masalahnya, diuraikan sehingga muncul algoritmanya, langkah-langkahnya penyelesaiannya apa. Oh ini dulu dilakukan yang pertama, yang kedua ini dulu ya, yang ketiga selesai. Oke, paham kira-kira nak? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Nah, dari berpikir komputasional itu arahnya adalah kecerdasan artifisial atau AI. Ya, kecerdasan, kita harus cerdas. Anak-anak Bapak harus cerdas, harus bisa mengarahkan atau harus bisa minimal menggunakan yang namanya gadget ataupun komputer. Gadget itu bisa WA lagi, paling cepat ketik-ketiknya. Ya, oke, kita perhatikan tayangan video ini. Dan bisa Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Kalian pernah dengar gak sih kata artificial intelligence yang mungkin pernah diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar? Sebenarnya kalian tahu gak apa definisi dari artificial intelligence? Ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Intelligence sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, kalau menurut para ahli, apa sih artificial intelligence itu? Menurut John McCarthy, sebagai bapak AI dunia, artificial intelligence atau AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengendalikan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Bisa dikatakan bahwa AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi cerdas, terutama dalam program komputer. Artificial intelligence berdasarkan kinerja atau performance-nya dan rasionalitasnya dapat dijabarkan menjadi 4 faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat, act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Nah, selanjutnya contoh-contoh artificial intelligence yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan sering kamu gunakan. Yang pertama, asisten virtual. Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa memerintahnya untuk sekedar memutarkan playlist lagu favoritmu. Yang kedua, Deepface by Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Teknologi ini membantu kamu untuk menilai seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Yang ketiga, rekomendasi e-commerce. Kamu pasti pernah saat berselancar di internet, tiba-tiba website atau
aplikasi yang sedang kamu buka merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi. Jadi kecerdasan artifisial cabang ilmu komputer yang membuat mesin atau programmer dapat berpikir, belajar, mengambil keputusan seperti manusia. Jadi mengambil keputusan ini seperti manusia, bukan manusia. Manusianya yang akan menentukan keputusan itu seperti apa yang harus kita buat, apa mau kita. Bukan kita mengikuti apa yang dilakukan AI. Contoh saat ini yang sering terjadi adalah gamer sampai dengan larut malam sehingga kita kesehatan kita menurun. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang dapat dimengerti oleh manusia maupun komputer. Nah, elemen utama dalam berpikir komputasional kita sebagai murid, sebagai siswa. Bagaimana? Satu, definisi, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, membuat kue. Ada yang pernah buat kue waktu mau lebaran? Bantu orang tuanya. Nah, itu contohnya. Jadi orang tua udah tahu apa yang perlu dia beli ke pasar. Apa yang pertama dia beli ke pasar untuk membuat kue. Ada apa? Untuk membuat kue apa yang dibelikan ibu kita ke pasar, ibu kita ke pasar. Habis itu telur, kan? Dan bahan-bahannya. Itu hanya bahan-bahan dulu. Kemudian apa lagi? Mentega. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Gula. Nah itu bahannya. Kalau dihubungkan dengan kecerdasan artifisial seperti komputer ini menjadi komputer. Apa yang harus dibuat? Keyboard, mouse. Apa yang harus dibuat? Keyboard. Sama kita tadi. Kemudian monitor. Lalu kabel. Sama nak sama orang tua kamu tadi begitu. Maka jadilah dia sebuah komputer. Kemudian kalau sudah ada perangkat-perangkatnya ini, bagaimana langkah-langkah untuk Yang keempat, algoritma. Nah, algoritma ini apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah penyelesaian secara urut dan jelas. Langkah-langkah membuat kue bagaimana? Kamu harus belajar nak. Diurutkan satu-satu. Tepung dulu masukkan telurnya, dikacau-kacau, ini di blender. Nah itu dia. Dikatakan apa itu dikatakan yang dikerjakan oleh orang tuamu itu dikatakan dengan algoritma. Proses pembuatan mie instan. Nah, contohnya apa langkah-langkahnya? Rebus air. Setelah itu masukkan mie. Setelah itu tunggu 3 menit. Nah ini dia. Tunggu 3 menit. Tiriskan. Itu bahasa komputer harus tahu tiriskan. Cara logika ini apa? Tiriskan. Lalu campur bumbu. Kemudian siap dimakan. Itu dikatakan dengan algoritma. Kira-kira bisa? Bisa. Nah, hari ini oke, contoh ya, contoh yang mau kita sampaikan dalam kita adalah seperti robot manusia. Nah di sini ada robot yang kita buat nantinya. Robot. Kemudian di sini ada harta karun. Bagaimana algoritmanya ini bisa kita buat? Yaitu langkah-langkah dengan urut dan jelas, sesuai urutan dan jelas, sehingga mengambil harta karun dan menyimpannya ke dalam berangkas. Kan itu jadi masalahnya itu robot mengambil harta karun dan menyimpannya ke berangkas. Itu masalahnya. Baru dikomposisi, dipecah-pecah. Bagaimana dipecahnya? Robot itu harus berjalan. Robot itu harus menuju harta karun. Robot itu harus menuju berangkas. Ya kan? Baru kita susun algoritmanya. Bagaimana menyusunnya?
1. Ya. Algoritmanya bagaimana? Atau langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya bagaimana? 1. Hadap Kak. Hadap kanan. Oke, terus maju 2 langkah. Ya. Maju 2 langkah. Lalu hadap kiri. Ya, hadap kiri. Ya. Lalu ya, maju 6 langkah. Lalu ya, mengambil harta karun. Ambil harta karun. Oke. Kemudian hadap kanan lagi. Ya. Hadap kanan. Lalu maju 1. Oke, maju 1 langkah. Nah, kemudian hadap kanan lagi. Banyak kali ya instruksinya ya. Hadap kanan, ya maju 1 langkah hadap kanannya. Terus ya apa? Langsung menyimpan udah nih. Hadap kanan, maju 1 langkah menyimpan ke belakang. Simpan, menyimpan ya, ke berangkas. Oke. Nah, itu adalah dikatakan dengan algoritma. Ya, bahasanya. Terus, Pak, apa mengerti robot bahasa seperti itu? Itulah yang harus kita buat. Itulah nah. Robot mengerti bahasa kita ini kalau sudah tersimpan dalam memorinya. Ada namanya memori. Jadi robot itu ada otaknya. Jadi kita tanam bahasa kita itu ke robot sehingga dia bisa mengerti apa yang kita lakukan. Halo. Hai. Tepuk 2 kali. Tepuk sekali. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan membentuk kelompok yang bermain, aktivitas bermain. Kelompoknya ada 4. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Jangan jauh-jauh kelompok 4-nya sini. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Sudah kelompok 1 Rehabil, kelompok 2 Andika, kelompok 3 apa tadi? Tarian, kelompok 4 Ulfa. Oke. Selamat berbagi kelompok. Oke. Kita akan dicoba bagaimana membuat permainan dalam kelompok. Anak-anak Bapak memilih 1 orang programmer dan 1 orang robot. 1 orang programmer dan 1 orang robot. Oke, silakan pilih. Satu orang silakan. Bapak pilih siapa? 1 orang programmer dan 1 orang yang sudah. Oke. Udah. Nah, ini Bapak akan berikan untuk membuat algoritmanya. Ada algoritmanya itu dibuat di sini. Ini pahamnya. Tahu tadi algoritma ya? Nah, dibuat di sini. Kelompok 1 algoritmanya dibuat di sini. Kelompok 2. Oke. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Algoritmanya buat di sini. Siapa tukang tulis? Siapa? Siapa programmernya? Suhada. Oke, Suhada nanti siapa yang robot? Suhada robot. Programnya yang akan menjalankan. Rika, menulis. Oke. Ya, siapa ada tahu? Robot siapa? Putra Lina. Tulis ini. Robot. Kemudian programmer
yang menulis berapa? Ada 4 ya, di depan situ. Oke. Di depan ini kelompok 1 robotnya mengambil penghapus, kelompok 2 mengambil spidol, kelompok 3 mengambil speaker, kelompok 4 mengambil kertas. Dari kondisi tempat kami itu, dari kondisi tempat masing-masing kelompok. Ya, dari sebelah mana? Ya, jadi yang kelompok dia langkah berapa langkah dari pakainya ya? Sudah jelas? Sudah bisa kira-kira pahami? Kelompok 1 mengambil penghapus, ya. Kelompok 2 spidol, kelompok 3 sini, udah. Menyimpan dari kelompok 1 menyimpannya ke kelompok 3. Udah, dari kelompok 3 menyimpannya ke kelompok 1. Berangkasnya, tahu ya? Berangkasnya kelompok 1, berangkasnya kelompok 3. Dari kelompok 2 menyimpannya ke kelompok 4. Udah diambil, simpan ke kelompok 4. Wah, apanya? Ya kan misalnya ini. Ya. Ya, menyimpannya ke situ. Oke. Dari kelompok 4 menyimpannya berangkasnya ke kelompok 2. Sudah bisa paham? Oke. Programmer bekerja sama, yang memikirkan langkah segala macam harus bekerja sama. Oke, programmer harus tahu. Bapak berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Berapa ini? Oke. Tidak boleh jalan-jalan ya, harus berpikir logika. Tidak boleh tes ini tes itu. Boleh Pak? Apa dah? Jalan ada. Jalan ini rintangan. Robot itu yang jalan melurus saja nggak bisa. Jadi ya berapa langkah ke kanan, berapa langkah ke kiri. Jadi ambil dulu. Betul, ambil dulu. Ya, ambil dulu baru simpan. Ini simpan kelompok 2. Ya, simpan kelompok 2. Oke. Tengok jaraknya, boleh berdiri, boleh, tapi maju dua kali bisa. Itulah berpikirnya problem. Ya, ya, oke. Berdiri boleh nak, berdiri menghitungnya boleh. Tapi berjalan jangan. Ya, kan karena kita yang membuat programnya. Nah, kertasnya bapak kasih 2. Kalau salah-salah, udah enak lagi. Berlangkah, mundur 4 langkah, macam itu. 2 langkah ke kanan, ada kanan, maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Ya. Oke, waktu tinggal 5 menit. Buat instruksinya, dibuat instruksinya. Dibuat instruksinya, harus ada kerjasama. Yang lain coba ini, nggak apa-apa kalau coret, kalau salah coret. Nggak apa-apa.
Ya. Ya. Tetap disebutnya. Ambil apa dia? Ambil kertas, ambil speaker, ambil spidol, itu. Jangan dia ambil ini aja barang, banyak barang tertentu. Harus spesifik, nomor itu. Algoritmanya harus jelas. Berapa sih kelompok satu? Kelompok satu. Ya. Ya. Bukan benar langsung aja. Kelompok satu tidak. Ya. Sudah selesai. Wah. Bukan berangkas, sesuai lah. Yang kelompok dua berarti spidol. Ambil spidol. Mana? Oh iya. Oke, sudah bisa nak? Belum. Oke, kita bikin algoritmanya. Langkah-langkahnya buat apa? Udah, oke, bagus. Oke. Masing-masing kelompok maju ke depan. Rehabil, Atika, kemudian Suhada dan Ulfa. Maju ke depan, ambil, cabut, nomor, urut, ambil. Oke. Suhada. Ya, kita ini tampil. Oke. Ambil. Ya. Nomor berapa kita? Nomor 2. Ya, nomor 1 siapa? Nomor urut 1 lupa. Nomor urut 1 siapa tampil? Oke, nomor 2. Berikan apa? Oke, programmer diri membacakan. Berdiri kau. Diri membacakan. Ya, robot. Ya. Ya, oke. Oke, kita perhatikan anak-anak sekalian. Apakah hasil dari program yang dibuat kelompok 2 berhasil? Ya. Oke, sudah bisa kita mulai, Nak? Halo. Oke, silakan.
Mengambil spidol. Itu ada kira. Maju 5 langkah ke depan. Ada kiri gerak. Maju 2 langkah ke depan. Ada kanan gerak. Memasukkan spidol ke belakang. Oke, Pak. Sudah. Oke, berikan aplaus. Silakan nomor urut 2. Ya. Maju 1 langkah ke depan. Hadap kanan. Agak oleng robotnya nih. Maju 2 langkah ke depan. 4. Oke. Hadap kanan. Oke. Maju 1 langkah ke depan. Tuh. Hadap kiri. Oke. Maju 1 langkah ke depan. Lalu ambil speakernya. Balik kanan. Balik kanan. Oh, robot nggak bisa. Robot nggak bisa. Nggak tahu dia balik kanan. Error ininya. Balik kanan atau balik kanan? Balik kanan, robot balik kanan itu balik. Nah, balik kanannya. Balik kanan instruksinya dengarkan. Kalau ke sana, hadap kanan. Masalah robotnya. Hadap kanan, Pak. Ada kiri pula. Hadap kanan. Salah berarti. Maju 1 langkah ke depan. Hadap kiri. Hadap kiri. Hadap kiri ke sana. Oke. Ya. Udah. Habis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus. Udah sesuai dengan instruksi. Jangan salah-salah sesuai dengan instruksi. Udah habis kan? Jangan dibuat-buat. Tuh, kemana udah? Udah selesai. Dia nggak ada instruksinya diperdebat nggak boleh. Ya walaupun salah nggak apa-apa nah. Kami juga salah sebenarnya. Iya, Pak. Udah habis. Oke, robotnya sampai berhenti. Udah sampai berapa? Berikan aplaus. Oke. Hadap kiri. 6 langkah ke depan. Oke. Letakkan di berangkas. Oke. Berikan aplaus. Oke, terima kasih. Nah, begitulah kita harus berpikir sekarang. Apa yang terjadi? Ada yang salah, ada yang kurang, kemudian instruksi yang salah, tidak ada balik kanan, balik kiri, balik kanan. Nah, itu sering terjadi, nah. Kesalahan itu sering terjadi. Maka dari itu kita belajar lagi, kita mengulang lagi, nggak bisa langsung jadi, nah. Ya, jadi begitulah seorang programmer atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti ada yang salah, pasti. Tapi apakah kesalahan itu akan kita buat terus? Tidak. Jangan diulangi lagi. Diperbaiki. Sudah? Sudah, Pak.
Nah, ini adalah pelajaran kita tentang berpikir komputasional. Nah, oke sudah anak-anak. Kira-kira tadi ada kelompok berapa yang salah tadi? Kelompok SIPA. Ya, SIPA. Dia SIPA yang kalau balik kanan balik kiri. Dia ada balik kanan nomornya, balik kanan, kemudian ya kan balik kanan kan? Ada kanan lagi nomornya, ada kanan lagi nomornya sampai sini berhenti. Ya, robotnya. Kira-kira bagaimana SIPA perasaanmu ketika robot salah mengikuti instruksi? Saya sangat cemas, Pak. Saya berusaha lagi untuk memperbaiki instruksinya agar lebih mencapai tujuan. Oke, berikan aplaus dulu. Ya, profesional. Kesimpulan hari ini yang bisa Bapak sampaikan setelah refleksi tadi, ya, untuk keterampilan abad 21 ke depan, anak-anak Bapak semua harus bisa berpikir secara komputasional, harus mengerti tentang algoritma, langkah-langkah yang harus kamu lakukan, berpikir secara logika, itu yang dibutuhkan, ya. Jangan kita menguasai, jangan AI atau kecerdasan artifisial yang menguasai kita. Kita yang harus menguasai abad 21. Oke? Keterampilan abad 21 yang membantu kita memecahkan masalah, mengenali pola, mengambil inti penting, menyusun algoritma langkah-langkah tadi, tidak hanya ke komputer, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat belajar, aplaus untuk kita semua. Halo. Halo. Hai. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih anak-anak Bapak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.